menyajikan berita tentang sampah di Indonesia, di mana 40%-nya terdiri dari sampah makanan yang mencapai angka 330 triliun rupiah per tahun. Fantastis sekali. Sebetulnya secara kultural kita diajar untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Tetapi kenyataannya Indonesia masuk dalam peringkat tinggi terkait sampah makanan. Hasil penelitian Barilla Center for Food and Nutrition Foundation, nilai indeks kehilangan dan kemubaziran pangan di Indonesia masuk kategori buruk, masuk peringkat 3 besar negara terburuk bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, sampah makanan mencapai 40% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat di 199 kabupaten atau kota. Sedangkan hasil analisis Kompas menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia rata-rata membuang makanan setara 2,1 juta rupiah per orang per tahun, atau secara nasional senilai sekitar 330 triliun rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, APBN 2022 penerimaannya sebesar 1.846 triliun, pengeluaran 2.714 triliun, sehingga ada defisit sebesar 868 triliun. Seandainya saja kita bisa mengurangi sampah makanan sebesar 50%-nya saja, kita sudah bisa berhemat sebesar 165 triliun rupiah per tahun. Di sisi lain, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kelaparan moderat di dunia, di mana berdasarkan data Global Hunger Index 2021, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 116 negara. Ketimpangan ini merupakan akibat berbagai masalah dari hulu hingga hilir. Di tingkat produsen, penanganan pasca panen yang kurang baik, kesulitan transportasi, serta harga yang jatuh menyebabkan hasil pertanian tak terjual, menjadi rusak dan terbuang. Pada rantai berikutnya, pengemasan, pendinginan, pemasaran, dan distribusi yang kurang baik, pasokan berlebih juga membuat pangan rusak. Di tingkat konsumen, cara penyimpanan yang salah, pembelian dan penyajian berlebihan mengakibatkan makanan terbuang sia-sia. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk mengendalikan sampah makanan. Masyarakat sebagai konsumen perlu mulai membuat perencanaan yang lebih baik dalam hal membeli, menyimpan dan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak rusak dan terbuang. Di negara Cina, ada kampanye Clean Your Plate dan undang-undang yang mengatur sampah makanan sebagai berikut. Yang pertama, melarang vlogger makanan membuat dan mendistribusikan video pesta makan secara daring. Bagi yang melanggar, terancam denda hingga 100.000 yuan atau sekitar 220 juta rupiah. Yang kedua, mengizinkan restoran untuk membebankan biaya tambahan kepada pengunjung jika mereka menyisakan makanan dalam jumlah banyak. Dan yang ketiga, restoran yang membujuk konsumen untuk membuat pesanan berlebihan dikenakan denda 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Akhir April lalu,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat edaran terkait pengelolaan sampah. Salah satunya adalah menghimbau agar masyarakat mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya, sehingga tidak ada sisa yang terbuang. Teman-teman, benar sekali pepatah Jawa lama yang mengatakan bahwa yen mangan kudu dientekne yo, yen ora entek mengko pitike mati. Yang artinya adalah kalau makan harus dihabiskan ya. Kalau tidak habis nanti ayamnya mati. Pepatah tersebut memberikan pesan kepada kita semua agar menghargai makanan yang ada dan juga menghargai orang-orang yang turut andil terhadap hadirnya makanan tersebut di meja makan kita. Mulai dari petani, nelayan, pedagang, bagian pengolahan, orang-orang dekat kita seperti ibu, istri kita, asisten rumah tangga yang memasak, dan lain-lain orang yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mari biasakan konsumsi makanan secukupnya, dihabiskan, clean your plate, jangan sisakan makananmu meskipun hanya sebutir nasi saja. Terima kasih, salam sehat.